Baik, Bismillah kita mulai ya. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Satu saja semuanya. Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, anak-anak sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik. Eh, Insya Allah kita lanjutkan ya untuk pertemuan kita. Hari ini kita masuk di bab if'ala. If'ala. Ini bab yang terakhir di bab sulasi mazid yang ketambahan dua huruf ya nanti. Saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannif Ustaz Zakaria fi kitabihi Al-Kafi fi Sarf rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Ustaz Sadah, hari ini kita akan masuk di bab yang kelima. Bab kelima ini tapi yang sulasi mazid biharfain ya. Jadi sulasi mazid yang ketambahannya dua huruf. Sulasi mujarad sudah kita lewati dan memang sorof ini prakteknya adalah ketika memang pas baca kitab, gitu. Nah, di sini kita ikhtiarkan untuk bisa mengenali wazan karena kalau kita menghafal kosakata bahasa Arab itu terlalu banyak sekali yang harus kita hafalkan. Nah, maka bagaimana cara yang lebih memudahkan untuk kita meringkas semua itu? Jawabannya adalah dengan menghafalkan wazan tersebut. Kita akan tahu dia ini fiil madi misalnya. Dengan apa? Dengan wazan gitu. Misalnya dengan satu wazan fa'ala saja kita bisa tahu oh ini misalnya khoroja, doroba, nasoro. Ini semuanya fiil madi dari mana? Dari wazan gitu. Meskipun mungkin kita belum tahu oh ini artinya apa gitu. Tapi minimal kita tahu dia fi'il madi gitu. Dia fi'il mudhari, dia masdar, dia isim fa'il, dia isim maf'ul. Kemudian dia fi'il amar, fi'il nahi, zaman makan, isim alat. Nah, jawabannya dari mana semua itu kita kenali? Jawabannya dari wazan. Nah, maka dari awal sampai sekarang kita belajar wazan. Wazan sulasi mujarad apa saja? Oh, fa'ala. Fa'ala bisa tiga mudhari'nya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Fa'ila bisa dua wazan mudhari'nya. Yaitu fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Kemudian kalau fa'ula hanya bisa satu mudhari'nya. Yaitu fa'ula yaf'ulu saja. Nah, ternyata fi'il madhi itu tidak hanya tiga huruf. Ada yang empat huruf. Tapi karena kita sudah belajar sorof, kita tahu kalau empat huruf itu mesti tidak semuanya asli. Ada yang tiga asli plus satu tambahan. Nah, dari mana kita tahu tambahannya? Dari wazan. Oh, ini wazannya af'ala, berarti tambahannya hamzah. Oh, ini wazannya fa'ala, berarti tambahannya alif. Oh, ini wazannya fa'ala, berarti tambahannya pendobelan ain atau ditandai dengan tasdid di sana. Nah, kita tahu lagi, oh ini fi'il madi, tapi kok fi'il madinya lima huruf, berarti tambahannya dua. Nah, dari mana kita tahu tambahan ini? Jawabannya lagi dari wazan, yaitu bisa wazannya tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dua wazan tambahan, yaitu ifta'ala dan infa'ala.
Nah, sekarang kita akan masuk di wazan terakhir pada sulasi mazid biharfain. Nah, apa babnya? Yaitu bab if'alla, yaf'allu, if'ilalan masdarnya dia. If'ilalan masdarnya dia. Nah, tasrifannya, nah, untuk tasrifan istilahi, nah ini nanti berbeda tiap bab ya. Tapi untuk tasrifan lugawinya, tasrif far'inya, itu nanti sama semuanya. Ya, maksudnya dari sisi ujungnya. Misalnya ifta'ala sama infa'ala akan sama. Ifta'ala, ifta'ala, ifta'alu, infa'ala, infa'ala, infa'alu itu akan sama semuanya. Sehingga ketika kita sudah bisa mungkin satu wazan, kita akan lebih mudah di wazan yang lain. Nah, tapi kalau tasrif istilahi itu akan berbeda di tiap wazan. Misalnya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, infa'ala yanfa'ilu infi'alan, munfa'ilun mufta'ilun. Nah, berbeda susunannya seperti itu. Nah, untuk tasrif asli ini maksudnya tasrif istilahi yang dari mana tuh? Kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri betul. Nah, tasrifannya nanti if'alla ini untuk fi'il madinya dia. Yaf'alu mudhari'nya. Nah, masdarnya if'ilalan. Contohnya misalnya ihmarra, yahmarru, ihmiroron. Masdarnya. Isim fa'ilnya muf'ilun. Contohnya muhmirun. Isim maf'ulnya muf'alun. Contohnya muhmarrun. If'alla. Ini fil amarnya dia. Fil amarnya dia. Contohnya ihmarro sama dengan madinya. Tapi kalau secara asli eh, tidak if'alla ya. Ini kan sudah kena ilal. Aslinya adalah if'alala. If'alala. Nah, cuman karena ada dua huruf yang sama maka kena idgham menjadi if'alla. La taf'alla. Ini untuk fil nahinya. Muf'alun, muf'alun ini untuk zaman dan makannya. Isim alat tidak ada di sulasi mazid ya. Isim alat dia hanya ada di sulasi mujarad saja. Nah, untuk majhulnya nanti uf'ullah ya, uf'ullah. Untuk mudhari majhulnya yuf'alu. Nah, tambahannya untuk bab ini nanti semuanya dia lazim ya. Tidak ada yang muta'addi untuk di wazan if'an lah. Artinya dia hanya cukup dengan fa'il saja atau naibul fa'il. Nah, nanti tidak ada maf'ul bihnya. Nah, contohnya misalnya ihmarro. Ihmarro ini dari kata hamro, merah ya. Isfarro itu kuning, izharo itu bertambah berbunga dari zahroh. Kemudian ibyadho putih, isy'alla artinya kusut, ikhdorro artinya hijau. Nah, untuk tasrif far'inya nanti sama dengan wazan-wazan yang lain. Contohnya misalnya if'alla, if'alla, if'allu, if'allat, if'allata, if'alalna. Nah, ini keluar untuk apa namanya? Untuk hurufnya ya, yang pendobelan itu. If'alalna, if'alalta, if'alaltuma, if'alaltum, if'alalti, if'alaltuma, if'alaltunna, if'alaltu, if'alalna. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak diidgham di sini? Jawabannya adalah idgham itu ada yang wajib, ada yang haram diidgham bahasan. Tidak boleh diidgham. Kapan tidak boleh diidgham? Ketika ada dua huruf bertemu, yang pertama berharokat, yang keduanya sukun. Nah, seperti if'alalna, ini tidak bisa diidgham dia.
Yang boleh diidgham itu satu, kalau dua-duanya berharokat atau yang keduanya berharokat, yang pertama sukun. Nah, yang itu baru boleh diidgham. Kalau dalam posisi seperti ini, dia tidak boleh diidgham, ya. Makanya kembali ke posisi awal, yaitu if'alalna. Mudoreknya nanti sama juga. Yaf'allu, yaf'allani, yaf'alluna, taf'allu, taf'allani, yaf'alalna. Taf'allu, taf'ala, taf'allani, taf'alluna, taf'allina, taf'allani, taf'alalna. Af'allu, naf'allu. Kemudian untuk masdarnya, misalnya if'ilalan, if'ilalaini, if'ilalatin untuk masdar. Isim fa'ilnya nanti mufrad, musanna, jamak, baik yang muzakkar, muannas. Contohnya muf'ilun, muf'illani, muf'illuna. Muf'illatun, muf'illatani, muf'illatun. Isim maf'ulnya muf'alun, muf'allani, muf'alluna. Muf'allatun, muf'allatani, muf'allatun. Fil amarnya if'alla, if'alla, if'allu, if'alli, if'alla, if'alalna. Fil nahinya misalnya la taf'alla, la taf'alla, la taf'allu, la taf'alli, la taf'alla, la taf'alalna. Isim zaman makan muf'allun, muf'allani, muf'allatun. Nah, ini tasrifan untuk tasrif far'i sama dia dengan wazan-wazan yang lain yang sudah kita lewati. Makanya nanti beberapa mungkin kita akan lewati karena dia sama saja. Nanti kita fokus di tasrif istilahi sama faedah wazan tersebut. Nah, kemudian apa faedahnya wazan if'allah? Yang pertama lil mubalaghah. Lil mubalaghah itu menunjukkan makna lebih daripada wazan sulasi mujarradnya. Misalnya ketika kita bilang iswaddal lailu. Artinya iswadda itu dia sangat hitam, sangat hitam. Ai istadda sawaduhu. Artinya sangat kuat kehitamannya. Jadi malam itu sangat pekat. Ketika kita menggunakan wazan if'alla, berarti kita sedang bermubalaghah di sana. Berarti ada makna lebih yang kita ingin sampaikan. Atau makna yang kedua, yaitu lidalalati ala dukhuli fis sifat. Untuk menunjukkan bahwa sedang masuk ke sifatnya. Misalnya ihmarro. Ini lagi mau masuk ke sifat merah. Ya. Misalnya kalau buah yang tadinya warnanya apa misalnya? Warnanya hijau ya. Kemudian dia matangnya dengan warna merah, tapi belum merah gitu. Lagi mau masuk ke fase fase berwarna merah. Nah, itu kita bilang ihmarro. Dakhola fil humroti. Itu mau masuk ke warna merah. Belum merah gitu, tapi mau masuk ke warna merah. Nah, ini bisa kita pilih apakah mau maknanya mubalaghah atau lidalalati ala dukhuli fis sifat. Nah, itu tergantung kita yang sedang menyampaikan kalimat pada saat itu. Kita sedang mau bermubalaghah, berarti kita lihat kondisi itu. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu Ustadz Ustadzah tentang faedahnya cuma sedikit ya. Ada yang mau disampaikan dulu? Silahkan ya. Tafadhol jika ada Ustadz Ustadzah. Nah, jika belum ada, kita berlatih sedikit ya di sini mungkin.
Yang perlu diingat mungkin nanti masdarnya ya. Masdarnya tadi adalah if'ilalan untuk masdarnya. Isim fa'ilnya tadi wazannya muf'ilun, isim maf'ulnya muf'alun, fi'il amarnya sama dengan fi'il madinya. Madi majhul apa tadi? Uf'ul lah, berarti uhmurra. Nah, misalnya ihmarra masdarnya ihmiraron. Isim fa'ilnya muhmirrun. Isim maf'ulnya muhmarrun. Fi'il amarnya sama dengan madi ihmarra. Madi majhul jadi uhmurra. Uf'ullah. Nah, sekarang kita berlatih di ismarra. Ismarra itu apa? Coklat. Ismarra. Nah, kita sama-sama sambil kita ingat-ingat tasrifan istilahnya tadi. Masdarnya ismarro tadi apa? Status ada Ismiroron. ismiraron masdarnya. Isim fa'ilnya Mus, mus, Musmarun. musliru. musmirun. Betul. Mus- Musmirun. Musmarun. Kalau isim maf'ulnya Musmarun. musmarun. Fil amarnya Ismarro. ismarro. Ismarun. Madi majhulnya Usmurro. usmurro. Oke. Kemudian ibyaddo kita ambil satu lagi. Ibyaddo masdarnya. Ibidodon. Ibidun. Ibidodon. Betul. Isim failnya mub Mubilun. mub Mubai- eh Muba, Mubayyidun. Hmm. eh mub yidun betul ya. Di Mubayyidun. kasroh kan sebelum huruf terakhir. Mubyidun. Kemudian isim maf'ulnya Mubyadun. mubyadun. Mubayyidun. Betul. Mubyadun. Kemudian fiil amarnya sama ibyaddo. Fiil madi majhulnya berarti ub ub Ubyudoh. ubyuddo. Ubyuddo. Biyudun. Nah, seperti itu. Nah, jadi saran saya memang eh, yang tasrif istilahnya ya, yang dikuatkan hafalannya di sana. Nah, sekarang kita masuk di khulasoh. Nanti habis ini ada soal latihan keseluruhan dari lima, lima bab ini. Nah, khulasotu abwabil qismisani. Ringkasan bab yang kedua. Al-mazidu fihi harfan. Ditambahkan padanya itu dua huruf. Yang pertama tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Nah, semua zaman makan itu akan sama dengan isim maf'ulnya. Ya. Nah, kalau kita mau buat isim fa'il, tinggal kita ingat fi'il mudhari'nya. Yaitu misalnya yatafa'alu, kita ganti ya-nya dengan mim, kasrohkan sebelum yang terakhir. Berarti yatafa'alu mutafa'ilun. Mutafa'il. Tafa'ala juga sama nanti. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Munfa'ilun munfa'alun infa'il la tanfa'il munfa'alun munfa'alun. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan mufta'ilun mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Kemudian if'alla yaf'allu if'ilalan muf'ilun muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun. Nah, jadi hasil dari belajar sorof itu, Ustaz, kalau nahwu kan
tujuannya adalah untuk memberikan harokat yang terakhir, gitu. Nah, kalau sorof tujuannya itu adalah satu, kita mengenali sebuah kata. Dia jenisnya apa? Sigot namanya. Makanya dalam latihan-latihan itu mesti kita diminta untuk uzkur sigota. Sigot itu dia sinonim maknanya dengan bina, sama dengan misal, sama dengan wazan. Atau dia jenisnya apa? Bentuk katanya apa? Apakah dia madi, mudhari, atau dia masdar, misalnya seperti itu, atau yang lain-lain. Nah, nah di sini kita diminta untuk menyebutkan sigot, sigot atau wazannya. Kita bisa di sini sebutkan wazannya kira-kira. Summa tarjim, kemudian tarjim katanya. Nah, kita fokus ke sigot saja, kemudian kita kenali dia jenis apa. Yang pertama, kita sama-sama yatadabbaruna. Sigotnya apa? Wazannya apa? Satu-satu. Wazan yatadabbaruna. Apa kira-kira? Satu-satu. Yatafa'aluna. Nah, yatafa'aluna. Nah, kemudian dia bentuknya apa? Eh, Madi, mudhari, masdar. Mudhari. Baru. Nah, yatadabbaruna ini fiil mudhari. Lam ya'tazilukum. Wazannya apa? Lam yaf. Ya, ya, Nah, lam yafta. Ini Ambil kan tambahan. tahu. Lam yafta'ilukum. Ya. Kalau yang tambahan begini tetap dimasukkan sebagaimana aslinya. Lam yafta'ilukum. Ya. Dia juga fi'il mudhari tapi kemasukan amil jazm. Harusnya kan yafta'iluna kan gitu. Nah, jadi wazan itu kalau hilang hurufnya maka hilang juga di wazan. Dia tidak masuk. Misalnya contohnya begini. Kata kola misalnya ini wazannya kan fa'ala. Fa'ala. Ketika fil amarnya kul. Nah, karena ini cuma dua huruf, maka wazannya juga cuma dua huruf. Kita lihat yang hilang itu tengahnya. Nah, berarti hilang tengah ainnya juga hilang. Sehingga wazannya menjadi full. Nah, itu. Kalau kola itu fa'ala, kalau kul itu full. Nah, termasuk di sini. Lam ya'tazilukum. Aslinya kan ya'tazilunakum. Yafta'iluna. Berarti kalau ini lam yafta'ilukum wazan. Mutatabi'aini. Wazannya apa? Apa kira-kira? Mutafa'ilaini. 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 Dia jenis apa ini? Masdar Eh, Ustaz. Masdar ya. Ya. Mutafa'ilun, mutafa'ilan, mutafa'ilaini. Itu. Dari tataba'a ya tataba'u mutatabi'un. Oh bukan isim, bukan masdar berarti. Coba Ustaz. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Berarti isim fa'il ya. Isim fa'il. Mutafa'ilun isim fa'il dia. Jadi mutatabi'aini dia isim fa'il. Karena kalau masdarnya tidak ada mim, eh tidak ada mim. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Enggak ada mimnya masdarnya.
Nah, kemudian wa'tasamu Amu. wazannya apa? Waf, Wafailu. Wafta'alu. waf ta'alu. Dikata Wafailu. if ta'alu, waf ta'alu. Dia jenis apa? Ke- Kira-kira. Kita coba mengidentifikasi Amar kata. bukan? Amar. Bukan, bukan. Selain amar, fiil, Madi. fiil madi, betul. Kalau amarnya sinnya di kasrah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu ya. Di surah apa itu? Al Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu. Jadi amar itu kan diambil dari mudhari. Nah, jadi kita ingat aja mudhari'nya. Ifta'ala yafta'ilu. Berarti sama. I'tasimu, i'tasoma, i'tasimu, i'tasimu. Kalau masih fathah begini berarti dia fiil madi. I'tasoma, i'tasoma, i'tasomu seperti itu. Lanjut, Ustaz, Ustazah. Mushtabihan. Wazannya apa? Mufta'ilan. Muftailun. Kalau muftailun dia isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Nah, jadi tujuan belajar sorof itu harus sampai di sana, Us. Jadi kita itu bisa mengidentifikasi satu kata. Dia wazannya apa, terus dia masuk kategori jenis apa. Apakah tadi madi mudhari? Nah, itu butuh butuh pembiasaan, butuh pembiasaan. Sekarang mutasyabihin. Kalau hinnya ini kan tergantung nahwunya. Hun, han, hin bisa. Nah, kita wazannya dulu. Apa wazannya? Mutasyabihin. Berarti mutafa, Fa'ilun. Mustafa. Ilun. mutafailin atau Ilun. mutafailun. Nah, mutafailun itu jenis apa dia? Isim fa'il. Isim fa'il. Nah, betul. Al-muntazirina. Wazannya apa? Muf, Mufta'ilina. mufta'ilina. Mufta'ilina itu jenis apa? Isim, Isim fa'il. isim fa'il lagi. Tawakkalna, tawakkalna. Wazannya apa? Tafa, Tafa'alna. tafa'alna. Dia isim apa? Isim apa? Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Di. Tawakkalna kan? Tawakkala, tawakkala, tawakkalu, tawakkaltu, tawakkalna di akhir. Al-mutawakkilina. Wazannya al-mu Mutawak. Mutafa. Mutafa'ilina. mutafa'ilina. Dia Isim fa'il. isim fa'il. Fatawakkal. Berarti wazannya Fatafa'al. Tafa'al. fatafa'al. Tafa'al. Fil apa dia? Amr. Amr. Fil amr. Istami'u. Fastami'u. Berarti wazannya faf. Taf. Fa'ilu. Taf. Hmm. Tafta'ilu. Fafta'ilu. Em, jenis apa? Fiil Amr. 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 Kalau madinya apa? Istama'u ya, di fathah ininya. Istama'u madi. Istami'u amr dia. Fal yatana fas. Berarti wazannya fal yata. Yatafa. Ya Ah, tafa. betul. Tafa'al. Betul. Fal yatafa'al. Ini aslinya fiil mudha Mudore. fiil amr. Ya. Fiil mudhari kemasukan lam Ah, amr. ya. Makanya dia jazm. Lam amr. Fal yatanafas. Lam amr. Al mutanafisuna. Wazannya apa? Mutafa'iluna. Al mutafailuna. Berarti dia Isim Fa'il. fa'il. isim fa'il. Lau tawa'attum. Berarti wazannya lau tafa
tafa'altum, Lau tafa'altum. Fil apa? Tafa'altum. Ilmadi. Fil madi. Wala wala tanaza'tum. Berarti wala tafa. tafa'altum, Wala tafa'altum. Fil apa? Madi. Madi juga ya. Madi. Ada tumnya. Kemudian talaftum. Aslinya la ikhtalaftum. Cuman ya, karena hamzah wasal jadinya nggak kebaca. Talaftum berarti laf Ifta. wazannya Ifta'ala. eh, Laftalaf. Laftal. Laftalal. lafta lafta'altum. Laftal. Shuf. Lafta'altum. Fi'il Ilmadi. madi ya. Wala tanaza'u. Berarti wala Ali. tafa'atu, wala tafa'alu Mabni. Hamzah. fi'il nahyi. Fi'il nahyi. In salakho. Berarti wazannya Infa'ala. fa'ala, in fa'ala itu Madi. Madi. fi'il madi ya. Fatarabbasu. Fatafa'alu. fata'alu, Fatafa'alu fi'il Amr. fata'atu, tarabbaso ya tarabbasu Yatafa'alu. bisa. Oh, fil Bisa. madi. Madi Ustaz ya. Madi bisa. Amar bisa ya. Tafa'ala yatafa'alu. Hmm. Bisa tarabbaso tarabbaso tarabbasu bisa. Atau tarabbaso tarabbasu bisa. Hmm. Madi bisa. Amr bisa. Amar juga bisa. Sebentar ya. Baik. Kita lanjut lagi. Sudah. Mutarabbisina. Berarti wazannya Ilina. Mutafa'ilina. mutafa'ilina. muta'ilina, Isim apa? Istim fa'il. Fa'il. Isim fa'il. La ta'tadiru. Berarti wazannya taf. Tafa'alu. Afta'ilu. Naam. ta'ilu, Fi'il. Nahyi. Nahyi. Fi'il dahyi. In betum. In in Infa'altum. fa'alatum, Infa'altum. in Infa'altum. fa'altum. Fi'il. Madi. Fi'il madi. Liyatafaqahu. Berarti dia Dengan tafa'al, tafa'alu. Tafa'alu. liyatafa'alu. Fi'il Fi'il mudori, mudhari. mudhari. Kemasukan la lamul amri ya. Lamul amri. Iya. Kemudian ia ta'arafuna. Berarti iya Tafa'aluna. Tafa'aluna. yatafa'aluna fi'il Mudhari. fi'il Dori. mudhari. Yastami'una. yasta'iluna, Ya sa'il. Yafta'iluna Fi'il fi'il mudhari. Dori. mudhari juga. mudori, Fantaziru berarti Fa'ilu. fa'ta'ilu, fafta'ilu dia Fa'ilu. fi'il Amr. amr amr, ya. Kalau madinya apa? Intadiru. Intazoru. Ifta'ala. Intazoru Intadoro. di fathah ini. Intazoru. Muftaroyatin. Berarti wazannya apa? mufta'alat, Mufta'alatin. 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 Berarti isim apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul bisa. Atau nanti bisa zaman sama makan. Karena Makan. kan sama. Isim maf'ul sama zaman Makan. makannya. Tamatta'u. tafa'alu, Tafa'alu. Tafa'alu. Sebentar. Tafa.
Tafa'alu. Lalu. Iya, betul. Berarti fiil Madi. madi. Mutakhallifina. Mutafa Fa'il. Mutafa'ilina. mutafa'ilina. Berarti Fa'il. Isim isim fa'il. fa'il. Mukhtalifaini. Mufta'ilaini. Mufta'ilaini. Sama ya, Fa'il. isim fa'il. Tasaddaq. Tafa'al. Tafa'al. Berarti fiil Amr. 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 Eh, Amr, amr. oh Kalau ya, madinya tasaddaqo. Ibtigha'a. isti'ala. Ifti'alan. Betul. Berarti dia Masdar. 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 Nah, alhamdulillah. Nah, jadi tujuan kita belajar sorof itu nanti begini, Ustaz Sarah. Jadi ketika nanti kita buka kitab itu, ya meskipun nanti isim itu, isim itu nanti terbagi ya. Jadi al-kalimah, kalau kita lihat al-kalimah itu nanti terbagi tiga kan? Terbagi tiga. Ada isim, ada huruf, afwan, afwan. Ada isim, kemudian ada fiil, ada huruf. Nah, huruf itu tidak masuk di dalam bahasan sorof sama sekali. Jadi tidak ada huruf itu yang ditasrif. Nah, yang masuk dalam bahasan sorof itu nanti cuma dua. Satu isim, dua fiil. Cuman isim itu nanti dibagi dua lagi. Ada isim yang mu'rab, ada isim yang mabni. Nah, isim mabni ini tidak masuk dalam bahasan sorof ya. Misalnya kita bilang hada, hada itu tidak ada tasrifannya dia. Karena dia mabni. Yang mabni apa lagi? Misalnya domir ya. Misalnya domir tu. Ini nggak ada tasrifannya. Jadi semua isim mabni itu tidak masuk pada kategori eh, tidak masuk pada kategori pembahasan sorof. Yang masuk itu yang mu'rob. Nah, yang mu'rob ini disebut juga yang mustaq. Nah, fiil juga sama. Ada fiil yang jamid, ada fiil yang mutasorif. Mutasorif. Nah, fiil jamid itu tidak masuk dalam bahasan tasrif. Misalnya, fiil jamid itu adalah fiil yang dia tidak bisa punya mudhari, tidak bisa punya amr. Misalnya seperti apa? Seperti laisa, saudaranya kana. Ini dia fiil madi, tapi jamid. Dia hanya ada fiil madi saja, tidak punya fiil mudhari. Maka tidak masuk dalam bahasan tasrif. Yang masuk itu dalam yang mutasarrif. Dan ini kebanyakan ya, fiil. Nah, jadi nanti yang masuk dalam bahasan sorof ya. Meskipun tidak semua kata itu bisa ditasrif, tapi banyak kata yang bisa kita kenali melalui proses tasrifan. Seperti itu. Nah, makanya dengan belajar ilmu sorof ini, nanti kita akan lebih sangat-sangat terbantu ketika kita akan baca kitab. Nah, kenapa? Karena dengan kita tahu wazan, kita bisa memberikan harokat dengan tepat. Nggak boleh mainan HP. Nah, kita lanjutkan. Jadi insya Allah nanti kita akan betul-betul mempraktekkan ini nanti di eh, Senin malam itu ya. Insya Allah ketika nanti sudah masuk di Qiraatul Kutub di aktivitas baca kitab.
Karena kalau secara nahwu kita kan sudah lumayan agak jauh sebenarnya. Kita sudah belajar nahwu sudah hampir berapa ya? Setahun lebih atau 2 tahun sebenarnya. Nah, jadi insya Allah nanti ilmu sorof yang kita pelajari hari ini itu akan betul-betul terasa kita praktekkan ketika nanti sudah masuk di Qiraatul Kutub seperti itu. Nah, nanti akan modelnya seperti ini, Ustaz. Kita akan mengidentifikasi kira-kira yang bisa kita wazankan. Karena tidak semua kata itu tadi ya bisa ditasrif sehingga tidak bisa diwazankan. Sehingga beberapa mungkin kita harus hafalkan tetap untuk kosakatanya. Misalnya ketika kita dapat kayak baitun misalnya. Nah, ini kan bukan didapati melalui proses tasrifan, tapi memang dari sananya begitu. Dibacanya baitun. Nah, yang bisa kita kenali dari tasrif itu adalah apa-apa yang sudah kita ketahui wazannya, yang sudah kita lewati itu. Entah masdarnya, isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, zaman makannya, misalnya seperti itu. Sebentar ya, Dek. Nenek di Sulawesi. Ya. Nah, iya, mau nenek. Nah, selesai insya Allah sahabat pembahasan kita tentang sulasi mazid biharfain. Nanti habis ini insya Allah kita akan masuk di sulasi mazid yang salah satu ahrufin. Tambahannya ada 3 huruf nanti. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sahabat silahkan tentang bahasan kita hari ini. Tafadhal. Baik. Belum ada, sahabat? Ya. Iya. Hmm. Tuh, nenek telepon. Baik, Ustadz Sadah, jika belum ada, insya Allah mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Nanti di pekan depan, insya Allah kita masuk bab istaf'ala. Nah, ini yang sering muncul sebenarnya. Kalau di bab ini ya, yang lain-lainnya jarang sekali muncul. Jadi yang ketambahan 3 huruf yang sering muncul itu hanya ini saja, istaf'ala. Nah, nanti sekitar 4 bab di sini, insya Allah akan kita pelajari. Mungkin itu dulu Sadah yang bisa kita pelajari hari ini. Syukran jazakumullah khairan kasir atas kehadirannya. Kita sambung lagi di pekan depan. Syukran jazakumullah khairan kasir. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum. Jazakumullah Iya, khairan. wa iyyakum. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Izin tutup ya.